lainnya, yaitu dengan cara menjadikan ibadah itu adalah sebagai kebutuhan, bukan sebaliknya menjadikan ibadah itu adalah sebagai beban. Karena dengan menjadikan ibadah itu adalah sebagai kebutuhan, maka sungguhnya kita akan memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para budiman, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kini kita telah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu agar kita mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dituntun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memaksimalkan potensi amaliyah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mulai daripada saum Ramadan sampai dengan pelaksanaannya ini qiyamul Ramadan kita. Di samping itu, kita juga memperbanyak yakni tilawatul Quran serta pancaran cahaya dari ibadah-ibadah ini agar kita juga bisa yaitu berbagi dengan kaum-kaum yang tidak mampu dengan cara kita bersedekah. Tentu kita berharap dengan memaksimalkan potensi-potensi ini mengingatkan kita akan yaitu sebuah jiwa yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diilhamkan oleh Allah yaitu potensi ketakwaan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yakni potensi fujur ataupun potensi kefasikan. Dan yang kedua, mengilhamkan kepada jiwa itu, yakni potensi ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan. Dan sungguh merugilah orang-orang yaitu yang mengotori jiwa itu dengan kefasikan. Nah tentu Ramadan agar ia bisa berbuah yaitu keistiqomahan, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kepada beberapa hal. Yang pertama, kita diajarkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan ini, sehingga aktivitas sehari-hari kita itu tidak terlepas daripada nilai ibadah yang dirangkaikan dengan nilai doa. Tentunya agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Bahkan istiqomah setelah pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Agar menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang istiqomah. Maka baginda Rasulullah SAW pun mengajarkan kita yaitu tentang doa. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita. Allah berikan hidayah kepada kita sebagai kekuatan serta taufik agar senantiasa lurus dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas jalan agamamu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda was sadaid. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, ya ini diberikan cahaya petunjuk serta kebenaran ataupun kelurusan. Sehingga doa-doa ini senantiasa kita gunakan. Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Inilah doa yang senantiasa diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, agar kita istiqomah dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita, serta yaitu amaliyah-amaliyah yang lainnya, yaitu dengan cara menjadikan ibadah itu adalah sebagai kebutuhan, bukan sebaliknya menjadikan ibadah itu adalah sebagai beban. Karena dengan menjadikan ibadah itu adalah sebagai kebutuhan, maka sungguhnya kita akan memaksimalkan potensi dari ketakwaan yang kita miliki, sehingga jiwa-jiwa kita ini sungguhnya mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengingat yakni bahwasanya azab Allah ataupun siksaan Allah itu adalah nyata. Sehingga sebagian para ulama juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dengan kegiatan-kegiatan mengisi amaliyah Ramadan ini semaksimal mungkin, kita berharap Allah Subhanahu wa taala yakni menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Karena itulah
para pendengar yang budiman, marilah kita menjadikan puasa Ramadan ini sebagai yaitu bulan tarbiyah, bulan pendidikan, pendidikan secara jasmani maupun secara rohani, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi yang istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim berada dalam ketaatan, maka sungguhnya akan tercapailah makom yakni ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berharap bahwasanya puasa ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.